Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya. Khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi Hutang. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang sudah mensupport, sudah mendukung atau selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi Hutang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya, dukungan dan supportan Anda menjadikan channel ini terus berkembang dan terus berkembang. Kayak mana channel ini bisa selalu menjadi hal yang bermanfaat buat Anda semuanya, terutama Anda yang kepanikan, Anda yang stres menghadapi pinjaman online, hutang piutang, debt collector dan lain sebagainya. Ya, semoga saja channel ini bisa menjadi hal yang bermanfaat buat Anda semuanya. Oke, jadi seperti judul video saya hari ini, yaitu pinjol 360 kredit siap proses debitur ke jalur hukum dan biaya dilimpahkan ke debiturnya. Ini sudah banyak yang menyatakan hal seperti ini. Ya, coba bayangin gitu loh. Banyak banget yang kayak mana ya? Yang masih ketakutan, kebingungan, ditekan ya, dengan mengucapkan nampak suatu ancaman, nampak suatu tekanan, nampak hal seperti ini, dia nyaris nggak bisa lagi mengoperasikan pikiran dia dengan maksimal gitu. Dan ini yang mau saya bahas hari ini. Jadi buat teman-teman semuanya yang belum support channel ini, silahkan disupport dulu. Semoga channel ini makin berkembang lagi, dan makin berkembang lagi saya makin semangat lagi memberikan solusi, motivasi, dan saya yang sudah menyempatkan waktunya untuk menyupport, mendukung channel ini. Anda boleh lihat di sebelah ini pinjaman Anda dari 360 kredit telah dicurigai melakukan penipuan jahat dan penipuan pinjaman. Wih, ngeri ya, mendengar kepalanya aja kita ngeri gitu ya. Sekarang diputuskan bahwa proses hukum akan dilakukan dalam kasus ini. Biaya pengacara, biaya arbitrasi, biaya eksekusi, dan biaya terkait lainnya yang ditimbulkan pada saat itu akan ditanggung oleh pihak Anda sesuai dengan kontrak. Manusia bodoh kalau saya rasa. Bayar pinjol aja mereka tidak mampu, malah menekan dengan ancaman seluruh biaya akan dibebankan kepada mereka. Ini terlalu minim pikiran DC-nya ya. Saya lanjutkan dulu. Pada saat yang sama, harap Anda menyiapkan materi yang relevan. 2 salinan KTP pribadi Anda, 2 foto 1 inci, dan rekening bank pribadi Anda. Dan menunggu perusahaan kami untuk menuntut secara resmi. Semua kerugian konsekuensial yang terjadi pada saat itu akan ditanggung oleh Anda. Dan Anda juga harus memberitahu keluarga Anda tentang masalah tersebut untuk menghindari masalah saat menyelidiki dan mengumpulkan bukti. Maaf Kak, mau nanya, kalau tentang kayak gitu juga itu gimana? Ini dia yang bertanya ke saya. Maaf Kak, mau nanya, kalau tentang kayak gitu juga itu gimana gitu. Ya. Yang di atas itu udah jelas itu penekanan, ya. Tujuan mereka itu ya sama, saya bilangin, sehebat apapun pembicaraan dari debt collector, sepintar apapun dia melakukan penekanan, konsep dia masih sama, melakukan penagihan. Ya, itu tadi kan mereka menjelaskan bahwa mereka akan menuntut kita secara resmi. Jadi saran saya hampir sama dengan yang lalu. Untuk membuktikan semua ini, stop membayar pinjol 360 kredit secara online, ya. Stop membayarnya secara online. Anda lanjutkan secara offline. Sampaikan ketika Anda mendapatkan chat seperti ini, saya harap Anda silakan datang ke tempat saya dan jemput tagihannya secara langsung. Mohon maaf karena mulut Anda sudah terucap kepada saya tidak bisa membayar secara online lagi. Saya harus bertatap muka langsung dengan Anda. Itu aja yang harus Anda tanggapi, ya. Karena ini hampir sama dengan pinjol-pinjol lainnya, ya. Dan saat ini Anda tidak bisa menoleh kemanapun. Anda kirimin pun ke OJK hari ini, pasti yang disalahkan juga Anda. Karena terjadinya wan prestasi, cacat yang dalam sebuah perjanjian, itu akibat Anda, kata OJK. Ya, makanya dari teman-teman semuanya, saya berharapin ketika Anda mendapatkan chatan dari seperti itu, dari 360 kredit, Anda jangan takut, jangan cemas, Anda tinggal menghentikan. Ya, hentikan bayar online. Jadi menghentikan bayar online bukan berarti kita berhenti bayar hutang, tidak.
tapi kita membuktikan ancaman yang telah mereka lontarkan kepada kita. Maksud dan tujuan mereka mengancam kita apa gitu. Ya. Kalau sependek pengetahuan saya, mereka ini cuman menjemput tagihan, tidak ada di luar itu. Dan kita akan buktikan setelah kita berhadapan langsung dengan mereka. Ya, dan Anda di situ juga harus berani untuk menstop pinjaman ini. Ya, jangan Anda lakukan lagi membayar secara online. Anda harus stop dan Anda harus akhiri. Anda harus berhenti. Ya, sampaikan kepada mereka, karena Anda telah mengancam saya persiapkan diri saya untuk segala konsekuensinya dan saya akan menerima semua resiko yang Anda lontarkan. Insya Allah lahir batin saya sudah siap. Kapan waktunya, jamnya, di mana, dan Anda silahkan kirim berdasarkan alamat saya. Dan jika Anda masih ingin untuk mengharapkan tagihan dari saya, Anda boleh jemput ke lokasi saya. Anda harus tegas diri Anda seperti itu. Jangan Anda melemah, jangan melo, jangan takut, jangan panik, jangan stres, semuanya jangan gitu loh. Ya, karena itu saya sudah bilangin, sehebat apapun debt collector, kalau mereka melontarkan hal seperti itu, tugas mereka adalah menagih. Tidak ada yang bisa mereka lakukan selain menagih hutang kepada Anda. Ya. Jadi mungkin dari saya cuman itu dulu. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Nanti buat teman-teman semuanya yang mau konsultasi atau diskusi dengan tim saya, silahkan di nomor yang ada di deskripsi. Atau Anda juga mau japri pribadi dengan saya juga boleh, tapi dengan pertanyaan yang berbeda, pertanyaan yang belum pernah saya bahas sebelumnya. Anda boleh follow Instagram saya @medibroni. Ya. Jadi mungkin dari saya cuman itu dulu. Terima kasih banyak buat Anda yang selalu mensupport, selalu mendukung. Semoga solusi hutang makin berkembang lagi ke depannya, ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.